Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Kafrelia dari PAUD B semester 6. Nah, di sini saya ada tugas mata kuliah Pengembangan Moral dan Spiritual AUD. Dosen pengampu Ibu Gustiana MPD. Di sini saya diberikan tugas membuat buku cerita dari barang bekas. Baiklah, yang pertama alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. Yang pertama itu penggaris untuk mengukur bagian yang perlu diukur. Terus gunting untuk memotong. Yang kedua bahannya itu pertama kardus, karton, kertas origami secukupnya untuk warna yang diperlukan, pensil dan pena, terus lem itu terserah mau pakai yang mana. Terus kertas map yang sudah tidak digunakan lagi, dan kertas kado untuk kembali buku. Oke, baiklah, itulah alat dan bahan yang perlu kita siapkan untuk membuat buku ceritanya. Baiklah, untuk proses pembuatannya, karton ini dipotong menjadi 8 bagian karena tugasnya itu disuruh buat 8 lembar. Nah, karena ada kertas map yang sudah tidak dipakai lagi, jadi saya gunakan untuk menambah karton tadi, juga bisa digunakan. Lalu kardus itu dipotong untuk wadah bukunya, dipotong menjadi seperti ini, menjadi 2 bagian. Setelah itu cerita yang telah kita buat kita tulis di sini di karton kecil untuk menjadi teks dalam dongeng itu, dalam cerita yang kita buat. Lalu di setiap karton ini kita hias atau kita gambar sesuai dengan cerita yang telah kita buat. Nah, teks yang kita tulis di karton yang telah kita potong itu ceritanya kita tempel di bagian ini sesuai alur cerita, dan seterusnya sesuai cerita sampai ke halaman berapa lembar dongeng yang kalian buat. Lalu bagian-bagian yang perlu kalian warnain atau hias itu bisa pakai kertas origami, kertas warna itu tadi, kalian tempel seperti rumahnya warna apa dan lain-lain. Lalu buku yang sudah jadi nanti di staples, lalu dijahit, digabungin ke sini menjadi seperti ini. Lalu yang bagian depan ini disampul pakai kertas kado biar kelihatan cantik. Ya, tadi ada tambahan, bahannya ditambah double tip sama cheese staples. Ini bukunya tadi ketika sudah semua, terus di staples di bagian sini, lalu dikasih double tip untuk mendapatkan bagian sini. Kardus sebagai bukunya itu tadi disampul pakai kertas kado agar kelihatan lebih menarik, dan judul besarnya ditaruh sini. Jadilah bukunya seperti ini. Baiklah, di sini saya akan menceritakan cerita. Dongeng buku cerita ini. Judulnya Sahabat Baikku untuk anak usia 5-6 tahun dari barang bekas. Baiklah, saya mulai. Pertama, di pagi hari yang cerah, tepatnya hari Minggu, anak-anak libur sekolah. Ada 2 anak yang sedang bermain di halaman rumah. Namanya Oni dan Dora. Kedua anak ini rumahnya bersebelahan dan satu sekolah. Setiap hari Minggu, Oni dan Dora selalu bermain bersama di halaman rumah Dora. Setiap hari Minggu, Oni dan Dora selalu bermain bersama di halaman rumah Dora.
Setiap hari Minggu, Poni dan Dora selalu bermain boneka di halaman rumah Dora, karena mereka memiliki kesamaan menyukai boneka. Hampir setiap boneka yang mereka punyai warnanya sama. Di pagi itu, Poni dan Dora memainkan dua bonekanya. Dora membawa dua boneka untuk dimainkan bersama-sama. Poni pun juga membawa bonekanya. Hari itu tapi berbeda. Dora membawa boneka yang baru dibelikan ayahnya. Tapi hari itu boneka keduanya sama-sama berwarna merah. Ketika mereka sedang asik bermain, Poni tak sengaja menarik boneka barunya Dora. Dan ternyata boneka Dora robek. Akhirnya Dora menangis. Poni pun minta maaf kepada Dora. Maaf Dora, maaf, aku tidak sengaja. Dora pun menangis makin kencang. Poni pun berusaha menenangkan Dora. Baiklah Dora, aku akan mengganti bonekamu. Aku berjanji. Dora pun tidak mau diganti nanti. Dia maunya diganti sekarang. Akhirnya Poni menawarkan dua bonekanya yang berwarna merah. Dora pun mau dan memaafkan Poni. Tak terasa hari sudah siang. Poni dan Dora pun memutuskan untuk pulang dan bersiap-siap untuk belajar mengaji ke masjid. Di perjalanan menuju masjid, Poni dan Dora melihat teman-teman yang sedang bermain ayunan. Dora pun menghampiri teman-teman yang sedang bermain ayunan. Dora langsung menghampiri teman-teman yang sedang bermain ayunan. Poni pun berkata, "Dor, ayo, sebentar lagi kan kita sudah mau mulai kegiatan mengajinya." Dora pun langsung menjawab Poni, "Kamu duluan aja Dor, nanti aku menyusul," katanya. Poni pun percaya kepada Dora. Poni pun pergi sendiri ke masjid. Ketika sampai di masjid, Poni mengucapkan salam kepada Pak Ustadz. "Assalamualaikum Pak." Terus Pak Ustadz itu menjawab, "Waalaikumsalam Nak." Pak Ustadz menanyakan, "Poni, kemana Dora? Kenapa kalian tidak berangkat bersama-sama?" Poni pun menjawab, "Maaf Pak, tadi ketika di perjalanan, aku dan Dora bersama-sama. Tetapi Dora mampir kepada teman-teman yang sedang bermain ayunan. Tapi nanti Dora akan menyusul." Pak Ustadz pun berkata, "Baiklah kalau begitu. Jadi kita mulai saja kegiatan belajar mengajinya." Teman-teman dan Poni dan Pak Ustadz juga akhirnya memulai kegiatan belajar mengajinya dengan membaca doa bersama-sama temannya. Beberapa waktu mereka belajar mengaji. Setelah kegiatan belajar mengajinya selesai, Pak Ustadz pun mengajarkan doa sebelum tidur kepada Poni dan teman-temannya, yaitu mereka diajarkan secara bersama-sama mengucapkannya. Mereka belajar Bismillahirrohmanirrohim, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, amin. Ya Allah, dengan Engkau pula aku berserah diri hidup, dan dengan Engkau pula aku mati, amin. Setelah kegiatan belajar mengaji itu selesai, Poni pun dan teman-teman berdoa pulang. Setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Akhirnya setelah kegiatan belajar mengaji selesai, Dora pun tak kunjung datang. Poni menunggu. Akhirnya Poni memutuskan untuk pulang sendiri. Ketika di perjalanan, Poni melihat Dora sedang menangis di bawah ayunan. Poni pun menghampiri Dora. "Kenapa Dor?" kata Poni. "Maafkan aku Poni, aku sudah berbohong. Aku terjatuh di bawah ayunan. Aku lupa waktu hingga aku
tidak menyusulmu ke masjid, aku asik bermain, kata si Dora. Akhirnya Poni pun membantu Dora berdiri dan membantunya berjalan menuju ke rumah Dora. Sesampai di depan rumah Dora, Dora pun berjanji kepada Poni. Dia tidak akan berbohong lagi. Dan dia mengembalikan boneka Poni yang pernah ditawarkan Poni kepada Dora sebagai pengganti boneka Dora yang rusak. Poni pun mengambilnya dan dia menjawab, "Ya Dora, alhamdulillah kalau begitu." Setelah itu mereka bermain bersama-sama lagi memainkan boneka itu. Nah, ketika sedang bermain, Poni pun tidak lupa mengajarkan doa sebelum tidur yang diajarkan Pak Ustadz untuk dihafalkan. Poni pun mengajari Dora mengucapkannya. Karena Dora tidak masuk tadi. Mereka membacanya bersama-sama. Ayo Dor, kita mengucapkan doa itu, katanya. Mereka pun mengucapkan bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amin. Artinya, ya Allah, dengan Engkau pula aku berserah diri untuk hidup dan dengan Engkau pula aku berserah diri untuk mati. Amin. Setelah itu, mereka bermain bersama-sama lagi. Dan begitulah ceritanya. Jadi kesimpulannya, pesan moral yang kita dapat ambil dari buku ini, sebagai sahabat kita, sebagai manusia, kita tidak boleh berbohong, kita harus jujur, harus tolong menolong, kita harus tidak boleh egois, kita harus menolong seperti Poni tadi. Kita menolong teman kita kalau dia terjatuh, dia terluka dan dia terkena musibah. Dan kita harus bertanggung jawab ketika kita merusak barang teman, kita harus menggantinya, harus memperbaikinya. Dan spiritual yang kita dapat ambil, kita gunakan waktu kita untuk beribadah, seperti mengaji, membaca doa-doa pendek. Dan itulah ceritanya. Terima kasih, semoga ceritanya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.